Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, siang, sore, hingga malam kepada sahabat Kilas sekalian yang selalu menantikan konten-konten dari kami, terutama pada segmen kali ini yang terkait dengan life problems. Oke, mungkin 2 episode yang kemarin, Ustazah, kita sudah sharing terkait dengan bagaimana cara menanti jodoh, dan bagaimana kita mencarinya. Oke, mungkin pada kesempatan kali ini kita akan lebih berfokus pada tujuan pernikahan itu sendiri. Ya, jadi tidak hanya menanti saja atau mencari tanpa tahu sebenarnya tujuan pernikahan itu untuk apa, gitu ya. Mungkin langsung saja kepada Umi, tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih waktunya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul Azim. Al-ayat surat Ar-Rum ayat 21 yang insya Allah sebagai tema kita kali ini, tujuan pernikahan. Boleh diterjemahkan? Oke, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Sahabat filah rahmatullah, alhamdulillah kita dipertemukan kembali. Yang kemarin sudah kita bahas tentang mencari, menanti, mencari, dan sekarang tujuan pernikahan. Harusnya kita memahami dulu sebelum melaksanakan tujuan dari pernikahan itu apa. Karena Allah menerangkan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21 itu sangat-sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum, dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Semua Allah ciptakan dalam rangka untuk kemakmuran daripada makhluk itu sendiri. Maka ketika peristiwa Nabi Nuh yang banjir bandang, itu kan semua ada berpasangan, sampai hewan pun pasang-pasangan. Itu dalam rangka biar nggak punah ya Kak ya, dan berkembang biak. Dan di dalam pasangan-pasangan itu nyuwun sewu, karena manusia awalnya nyuwun sewu manusia, laki-laki dan perempuan. Laki-laki keturunan siapa? Adam. Perempuan keturunan Hawa. Hawanya ini loh kan, Hawa panas, Hawa nggak punya uang, astagfirullah, hal-adin. Maka kita itu ada yang memiliki siapa? Allah. Kita yang ciptakan ini Allah, otomatis Allah juga akan ngurus kita. Yakin aja deh. Karena kita juga tidak tahu, kita sudah nyari ke sana kemari, ikhtiar ke sana kemari, kalau memang belum ada jodoh di dunia, Allah pasangkan insya Allah nanti dengan bidadari atau bidadara di akhirat, di surga, insya Allah. Yakin aja sama Allah. Tapi karena Allah juga memuji kita kan, untuk mendapatkan pasangan itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah itu maksudnya ada yang dikasih gampang tapi diuji yang lain, ada yang dikasih susah tapi dikasih kemudahan yang lain ya. Maka di dalam pernikahan ini kita semua juga harus tahu. Mungkin para yang sudah punya keluarga, mungkin dulu kita hanya dijodohkan terus nikah, terus sudah nggak tahu ilmunya. Nah, saat ini mari kita simak tujuan daripada pernikahan. Karena surat Ar-Rum ini biasanya dimuat di undangan-undangan kan, dan itu biasanya nggak dibaca orang. Nah, hanya tertera disimpan aja, dilihat tanggal berapa, kapan, siapa yang mau undang, terus disimpan. Nggak pernah ada apakah tak baca nggak ya gitu ya. Oke.
Pernikahan di sini ada 3 tujuan daripada pernikahan, yaitu Allah menyebutkan di ayat tadi ada kata-kata azwajan litaskunu ilaiha. Sakana, sakinah itu tenang. Jadi tujuan daripada pernikahan itu supaya seseorang itu supaya tenang dalam hidupnya. Kalau ada yang nggak tenang berarti ada yang nggak beres. Berarti kan harus tenang ya, tenang. bukan air tenang menghanyutkan ya kak ya. Tenang di sini itu ya yang namanya tenang itu bahagia, nikmat, semuanya balance, bareng-bareng, dikerjain bareng, susah-susah bareng, senang-senang bareng. Jadi bukan karena ada istilah abang sayang kalau ada uang, terus abangku tendang kalau nggak ada uang. Astagfirullah. Jangan seperti itu, nanti wanita-wanita matre yang kayak gitu. Jadi tenang itu semuanya bareng-bareng, senang bareng, susah bareng, itu sakinah, artinya tenang. Berarti wanita yang menenangkan pasangannya atau laki-laki yang menenangkan pasangannya harusnya tahu kewajibannya masing-masing lah ya. Berarti kita mencari ketenangan itu ya di rumah, Nah, ya dengan iya. pasangan. Bukan cari yang di luar. Ya. Itu sakit. Sakit. Setelah itu tujuan daripada pernikahan masih dilanjutkan itu. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Apa artinya mawaddah? Peduli. Jadi urusan-urusan rumah itu bukan urusan wanita semua. Semuanya pasangan. Namanya peduli, itu yang namanya peduli, ada yang nggak berserakan, ya kita harus merapikan. Maka kak, ya yang namanya hidup kalau perfect, arti perfect itu sempurna, biasanya banyak kecewanya. Nah, maka kalau kita tuh punya pasangan, gak usah pengen yang perfect, maksudnya ya kita bareng-bareng ayo memperbaiki bareng-bareng. Ada kekurangan kita, berarti ada kelebihan di pasangan kita. Kalau saling melengkapi, kalau pasangan kita ada kekurangan, berarti ada kelebihan di istrinya. Saling melengkapi, ayo bareng-bareng menuju ke Allah dalam rangka untuk mencari ridhonya Allah. Kalau tanpa ridhonya Allah, kita tuh susah loh kan. Boleh buka ayat kan? Ada di surat 24 ayat ke-21. Di situ ada kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Khutuwati syaitan. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat An-Nur ya kak ya? Ya. Ayat ke-21. Ayat ini panggilannya untuk orang beriman. Orang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ngikutin setan. Kenapa? Setan itu ngajak ya'muruna bisyu'i wal fahsya, ngajak berbuat mungkar, keji dan mungkar. Perbuatan keji itu melanggar Allah, mungkar itu berarti kita nanti diminta pertanggungjawaban, mendolimi diri. Kalau kita tidak, karena ada lanjutan ayatnya, walaula fadlullahi alaikum warahmah. Kalau bukan karena karunia rahmatnya Allah, kita itu pasti menjadi temannya setan semua. Dosanya banyak. Maka Allah berkehendak, Allah mazaka minkum. Kalau manusia itu kalau nggak dibersihin oleh Allah, dosa-dosanya. Sementara Allah itu maha berkehendak membersihkan siapa yang dikehendaki. Karena wallahu sami'un alim, Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Maka urusan-urusannya, urusan kalau kita lagi jengkel dengan pasangan, maka redam dengan banyak istighfar. Oke, masih ada yang ketiga. Tujuan daripada pernikahan setelah mawaddah warahmah, ada rasa kasih sayang. Itu tujuan pernikahan. Jadi kalau ada sakinah, lanjutannya adalah mawaddah peduli, terus warahmah ada kasih sayang. Kata Rasulullah, supaya timbul rasa kasih sayang, tahaddu tahabbu, saling memberi ujian, memberi hadiah. Karena ibarat cinta itu bibit, biji.
Kalau biji itu nggak disiram, nggak dipupuk, bisa nggak berkembang? Nggak mungkin. Maka biar bisa berkembang, pupuklah dengan tahabbu, saling perhatian. Sekarang jujur kan, yang seringnya di dalam rumah tangga itu, yang suka memperhatikan itu laki atau perempuan? Mungkin perempuan, tapi laki-laki mungkin diam-diam Tanpa memperhatikan, nggak menunjukkan, mungkin tidak gengsi, menunjukkan kalau berarti, tapi dia diam-diam. Iya. Kalau perempuan kan langsung agresif Ditunjukkan. kan, ditunjukkan kalau benar-benar perhatian. Iya. Cuman kak, dimanapun wanita itu pengennya diperhatikan, pengen dihargai. Emang harganya berapa? Oke. Nah, itu. Jadi itu tujuan dari pernikahan itu 3, sakinah tenang, mawaddah itu peduli, warahmah itu ada cinta. Makan tuh cinta. Tapi kan ada lah kiat-kiatnya. Gimana? Tunggu episode yang akan datang insya Allah. Jadi yang tadi terkait dengan kasih sayang saling memberi itu, kalau bahasa sekarang ada nih Ustazah, love language gitu ya. Jadi ada 5 bahasa cinta. Ada bentuknya dengan kata-kata, affirmation, atau mungkin dengan hadiah, gift, terus mungkin quality time, memberikan waktu untuk pasangannya. Terus ada juga physical touch, jadi saling memeluk, memegang tangan dengan pasangannya. Dan yang terakhir ya ini apa ya? Ada 5 tadi, word affirmation, quality time, gift, physical touch, dan apalagi ada 5 satunya Ustazah. Jadi tidak hanya kita memberikan rasa kasih sayang, tapi dengan kata-kata, dengan sentuhan tubuh gitu ya. Terus tadi hadiah, udah hadiah, quality time dengan waktu juga gitu ya. Dan satunya lagi apa ya Ustazah? Doa ya. Enggak, ada lagi. Pokoknya intinya dari semua itu, ketika kita menyentuhkan dengan Islam gitu ya, ternyata memang Allah itu sudah memberikan kita bagaimana kita itu diperintahkan untuk saling kasih sayang gitu ya kepada pasangan. Jadi tidak hanya berjuang sendiri gitu ya, tidak hanya mungkin istrinya aja yang sayang atau suaminya saja gitu ya, tapi harus dua-duanya gitu ya. Mungkin teman-teman yang tadi tahu satu kurangnya apa, boleh kok dijawab di kolom komentar gitu ya, biar kita bisa saling sharing satu sama lainnya gitu ya. Karena tujuan pernikahan itu ya tadi ya ada 3 ya Ustaz ya, tadi sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, dan ini biasanya juga didoakan ketika pernikahan ya. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga kita tidak hanya mengucapkan saja semoga sakinah, tapi tidak tahu doanya itu maksudnya untuk apa. Ya, mungkin itu ada lagi yang menambahkan Umi. Oke, cukup ya. Mungkin itu 3 tujuan pernikahan gitu ya. Semoga teman-teman sahabat kelas sekalian dapat menggapai tujuan pernikahan di keluarganya masing-masing. Dan Allah selalu berkahi keluarga kita. Amin, amin. Dan yang belum punya jodoh dimudahkan oleh jodoh Allah. Amin, amin. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.